PIK 2 dengan PSN. Iya. Bahwa PIK 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan PSN. Saya ingin tahu panggung politik PIK 2 dan PSN ini seperti apa. Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Sebelumnya saya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan yang berkah ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkait permasalahan di Indonesia ini sangat banyak sekali, bahkan ada yang belum terselesaikan sampai saat ini. Tapi itu semua insya Allah ada jalannya. Bisa dibilang seperti itu, insya Allah ada jalannya. Terkait pembahasan kali ini, kita akan membahas salah satu permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya di provinsi kita tercinta ini, yaitu Provinsi Banten, terkait PIK 2 dan PSN. Oleh karena itu, saya sudah kehadiran tamu. Beliau adalah Kiai Haji Matin Syarqawi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Gimana puasa nih Pak Kiai ini? Biasa. Nah Pak Kiai, ini langsung aja mungkin Pak Kiai, karena ini kan sampai sekarang ini kan masih ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas, khususnya di Banten sendiri Pak Kiai. Nah, PIK 2 dan PSN di Banten ini kan pastinya udah ada banyak sekali pro dan kontra. Kita sudah tahu itu Pak Kiai. Dan sebenarnya apa Pak Kiai ini yang membuat masyarakat Banten itu masih banyak yang menolak PIK 2 dan PSN Pak Kiai? Kalau persoalan pro kontra, menolak dan mendukung, saya tetap konsisten, itu hal yang biasa. Ya. Yang paling pokok ini dalilnya, argumentasi menolak, argumentasi mendukung, itu jelas yang harus menjadi pertimbangan. Kalau menolaknya ya hanya menolak, yang seperti saya sampaikan ketika diundang podcast juga, menolaknya kaitan dengan sentimen politik, sentimen etnis, sentimen sara, lah itu namanya termasuk kategori hasud. Yang pro juga kalau hanya menilik dari sisi pandangan atau sudut pandang dirinya saja, yaitu juga tidak membawa pengaruh positif pada kehidupan masyarakat luas. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena memang sejatinya pembangunan di dunia ini ya nggak mungkin terabaikan. Sulit logika yang menolak pembangunan, apapun itu. Ya, soal positif dan negatif dalam pembangunan itu pasti ada. Tinggal pertimbangan semuanya itu kembali kepada pertama, bahwa di negara ini punya aturan-aturan. Sejauh peraturan itu ditempuh, prosedurnya baik, gitu, ya lalu apa yang jadi persoalan? Yang kedua, setelah proses perizinan segala macam mengikuti proses secara baik, lalu pelaksanaan di lapangannya juga harus jelas mengikuti adat istiadat, juga harus dijaga, yang disebut dengan lokal. Iya kan? Betul. Nah, sejauh pelaksanaan teknisnya juga tidak ada yang dilanggar, gitu. Ya, saya pikir apa yang ditolak? Nah, saya melihat hari ini soal isu oligarki, isu perampasan, ya sah-sah saja mereka
menyampaikan isu tersebut. Tapi apakah itu bisa diuji secara dalil yang komprehensif? Kan itu. Kalau hanya sekedar ngebangun narasi untuk membuat tolak karena rampas, makna rampas itu kan konotasinya luar biasa. Perampasan itu namanya kejahatan. Iya kan? Iya, betul, Pak. Perampasan. Tapi ternyata kan misalnya di permukaan ada yang ketidakpuasan karena persoalan harga misalnya. Nah, kan beda antara rampas dengan jual beli tentu. Kok rampas mah kayak zaman penjajahan mungkin. Iya, makanya kan kemudian penjajahan gitu kan. Ini yang saya masih belum bisa menerima secara logika saya. Gitu. Karena ada satu hal yang mungkin beberapa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum. Sebut saja kalau sekarang itu kan kepala desa, oknum kepala desa misalnya, yang ternyata ketika ketemu fakta-fakta hukumnya dia masuk tuh, masuk ranah hukum kan gitu. Dan saya terima kasih kepada Polri untuk yang telah melakukan tugasnya dengan baik ya. Siapapun yang berbuat kesalahan, yang di situ ada sudah bisa dilakukan pemanggilan, dilakukan penahanan dengan 2 alat bukti tentunya, ya sudah siapapun dia gitu. Saya pikir itu. Nah ini sangat menarik Pak Kiai, karena ini kan banyak sekali, bukan hanya satu peran Pak Kiai, mungkin ada peran pemerintah di situ kan, ada peran investor, ada peran hal-hal banyak lain lah di situ lagi. Nah ini kan pasti ada juga peran pemerintah dan juga peran daerah. Apakah hubungan dari beberapa banyak peran itu ada pergolakan sehingga PIK2 PS ini jadi ricuh gitu Pak Kiai? Kalau saya melihat gini ya, PIK2 itu kan sudah berjalan dan nyaris tidak ada masalah ya. Benar. Kemudian baru-baru ini muncul Said Didu dan rombongan yang kemudian menjadi viral dan menyebar di mana-mana. Nah, kalau saya mengikuti itu, saya melihat isu yang dibangun mereka itu betul-betul sadis. Ya. Pertama, isu politik dengan menyodorkan isu oligarki itu kan politik. Ya. Dan kalau kita lihat jejak digital siapa Said Didu dan kemudian yang nongol itu, tokoh-tokoh nasional itu, mereka itu kan yang memang sepertinya melempar isu bukan untuk dicarikan solusi, tetapi bagaimana isu itu terus menggelinding dan menjadi kegaduhan di negeri ini. Saya berani sebut itulah. Kalau rombongan Said Didu dan kawan-kawan gitu, jargonnya membela masyarakat. Apa yang dibela tentang masyarakat ini? Kan gitu. Yang kedua kemudian merambat pada persoalan etnis dan sara. Karena 9 naga Cina gitu. Ya. Nah itu saya secara pribadi isu itu nggak menarik. Bahkan isu itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang awam saja. Tapi sekelas intelektual gitu, mestinya tidak lagi main di isu itu. Pemikiran-pemikiran kuno ini pakai. Pemikiran kuno itu. Pemikiran apa ya? Yang waduh, zaman batu kali, yang kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang dipersoalkan, ini bagaimana kehidupan nelayan, ini bagaimana kehidupan petani, itu masih rasional. Ini ada satu intimidasi dalam pembebasan, itu masih rasional. Gitu. Ada pelanggaran-pelanggaran di lapangan, itu masih rasional isunya. Tapi kalau sudah mendirikan negara dalam negara, itu kan pelecehan terhadap institusi negara. Ada TNI, ada Polri, ada DPR, segala macam. Itu yang saya maksud loh. Jadi, mengapa saya katakan naif orang menolak pembangunan? Manusia ini, gini, saya ingin sempil satu saja ya, dari kacamata hukum Islam ya.
Gini, wahyu Allah itu sudah berhenti sejak diturunkannya wahyu terakhir terhadap Rasul Muhammad SAW. Al-yauma akmaltu lakum dinakum alaikum al-ayah. Lalu hadis juga sudah berhenti seiring dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi persoalan kehidupan manusia terus berkembang. Berlanjut ya. Nah, ini sumber hukum utama, Quran hadis. Maka dibangunlah kemudian bagaimana pun kehidupan manusia yang terus dinamis dan berkembang selagi dunia ini belum runtuh, pasti banyak persoalan. Maka agama di situ menyajikan tidak mungkin tidak mampu menjawab tantangan kehidupan manusia ini. Maka kemudian dari situ lahirlah ijma sebagai sumber hukum. Lahirlah juga qiyas sebagai sumber hukum. Kesimpulannya apa? Kehidupan manusia dinamis. Ya, karena dinamis maka mustahil menolak pembangunan itu. Makanya sering saya tanya yang ditolak apanya ini. Nah, disinilah ada beberapa komponen, antara komponen pemerintah, ya kan, pemerintah sebagai penguasa yang memberikan kuasa atas izin misalnya, regulasinya, jadi administratif dan lain-lain. Di sini peran pemerintah. Kemudian ada pengguna itu, yaitu pengusaha. Pengusaha kan tidak bisa berbuat apa-apa kalau kemudian pemerintah ini tidak memberikan izin. Lalu masyarakat. Nah, bagaimana setiap pembangunan ini berdampak positif pada kehidupan masyarakat. Nah, makanya sejauh prosedurnya ditempuh secara baik, kemudian teknis di lapangan juga dilakukan melihat kearifan lokal, dan bagaimana bisa memberikan meyakinkan masyarakat untuk bisa memberikan aspek manfaat, saya pikir nggak ada masalah. Siapapun dia gitu. Itu saya pikir dari saya. Nah, ini sangat menarik Pak Kiai. Ada nggak sih Pak Kiai, ini mungkin dari pemerintah pusat ini pembangunan PIK 2 ini adalah salah satu opsi mungkin bagi pemerintah untuk mengurai kepadatan yang ada di Jakarta. Karena kan kita sebelahan nih sama Jakarta Pak Kiai. Ya gini ya, apapun itu, saya yakin pertimbangan pemerintah itu sudah dikaji secara utuh lah. Bahwa di sana sini masih ada dianggap kurang misalnya, ya kita perbaiki kekurangannya itu kan. Karena kalau mencari kesempurnaan hari ini hanya dalam rokok kan, sampurna gitu. Hanya rokok aja yang sampurna itu di dunia ini. Jadi semua persoalan kalau tidak lahir dari rasa hasud itu pasti akan bisa diselesaikan. Tapi kalau berangkatnya dari yang penting gaduh ya susah. Tidak mungkin ada solusi. Ya semacam hari ini sebetulnya ya kan ada yang membawa soal nama kesultanan bahwa harus izin sultan. Di mana ada sultan di Banten ini? Udah nggak ada lagi ya. Lah itu dia kan. Jadi orang-orang kayak begini nih, aduh. Kalau memang tidak mau ada pembangunan ya sudah, kita punya adat ya, daerah adat Baduy misalnya, ya sudah ke sana. Hidup di sana lebih enak, lebih tentram gitu, benar, lebih damai gitu. Tapi ketika kita memang hidupnya di masyarakat yang terbuka ini sulit untuk mengelak. Nah, lalu Pak Kiai, ini bagaimana nih peran pemerintah memastikan bahwa proyek PIK 2 dan PS ini benar-benar mempunyai manfaat yang nyata untuk masyarakat Banten khususnya Pak Kiai? Kalau persoalan kan gini ya, pemerintah membuat rencana umum tata ruang, ada rencana detailnya juga. Lah, pada saat proses pembuatan menyusun rencana umum tata ruang dan lain-lain ini, kan itu semua komponen. Ya. Lalu disinilah kewajiban pemerintah bukan hanya membuat itu, tapi bagaimana menjelaskan kepada masyarakat tentang kenapa di wilayah ini menjadi satu area untuk industri, kenapa di area ini untuk perumahan, gitu kan? Ini harus dijelaskan. Lalu sekiranya dampak manfaatnya, dampak madorotnya seperti apa? Ini juga kewajiban pemerintah. Jadi jangan hanya ketuk palu selesai soal kelemahan kita di sini, justru pada aspek sosialisasi itu. Sehingga
kalau sudah disosialisasikan kan masyarakat juga harus dipersiapkan. Ketika ada pembangunan di sini, masyarakat jangan menjadi penonton, tapi bagaimana berperan aktif sehingga betul-betul pembangunan di satu daerah itu membawa dampak manfaat buat peningkatan ekonomi masyarakat. Kan gitu. Ya, hari ini nih kita lihat ada street tag tutup, beberapa pabrik tutup. Itu kan secara otomatis terjadi ada penumpukan tenaga kerja kan, ada yang nganggur, yang perlu disalurkan untuk kembali mencari pekerjaan. Dan ini kan tantangan, Pak. Lalu ketika ada misalnya investasi yang mau membangun, yang di situ ada ruang untuk tenaga kerja, menampung tenaga kerja, kenapa harus ditolak? Makanya harus jelas menolak itu apa yang ditolak. Kalau prosesnya nggak bener, ya prosesnya lah. Gitu. Benar. Itu aja, kita hanya ingin mengajak siapapun lah. Saya bukan hanya soal PIK. PIK itu kan elemen kecil aja dari bangsa ini. Gitu. Bila perlu kita tarik investor yang sebanyak-banyaknya dengan aturan kita yang berpihak pada masyarakat. Sulit ya di dunia ini. Ada kan 4 perkara yang dunia ini menjadi tegak, negara ini menjadi tegak. Itu pemimpin yang adil, kemudian pakar-pakar ya yang disebut ulama itu, yang tidak menyembunyikan kepakarannya, kemudian orang kaya yang dermawan, dan orang miskin jangan sombong. Ada satu kaul ulama begini, orang kaya sombong itu jelek, orang miskin sombong lebih jelek. Jadi kita ini di dunia ini nggak bisa ya. Tidak saling kerjasama tuh nggak bisa. Intinya dalam menjawab tantangan hidup ini kita harus bisa bekerja sama dengan semua elemen masyarakat. Betul. Nah, betul. Saya sepakat sama Pak Kiai ya. Nah, Pak Kiai pernah ke PIK 2 Pak Kiai? Saya pernah. Lewat. Nah, ini kan mungkin menarik Pak Kiai ya, terkait mungkin kalau bisa dilihat mungkin di berita-berita atau media online itu kan terkait pembangunan PIK 2 ini kan sangat megah dan mewah sekali Pak Kiai ya. Nah, bangunan yang ada di kawasan PIK 2 ini sudah mencerminkan keberagaman agama nggak Pak Kiai? Kalau berbicara keberagaman agama ya, di Indonesia ini dari dulu juga sudah terbangun toleransi, apalagi di Banten. Jadi membicarakan masalah itu tuh, saya pikir memang perlu. Tetapi kalau ujung-ujungnya ke situ itu, uang kita ini sudah terbangun kok. Di Banten ya khususnya ya. Di Banten itu kelenteng dekat Masjid Agung Banten. Gereja juga berseberangan dengan masjid. Nggak ada masalah gitu. Ini konteksnya muamalah apa akidah sih gitu. Kita kan harus menempatkan, oh ini pembangunan ya konteks muamalah urusan perut. Urusan perut ini. Nggak bisa ditawar urusan perut itu. Betul. Bahwa betul tidak jangan asal telan gitu ya. Lah iya. Tapi kalau konteksnya muamalah yang penting itu bukan barang haram, bukan barang najis yang diharamkan atau barang curian dan lain-lain, kan boleh-boleh saja. Umat Islam kerja di pabrik roti, pemiliknya non-muslim. Boleh nggak? Boleh dong. Ya kalau boleh ngapain kok kayak begitu kok. Nah ini mungkin yang permasalahan tuh itu Pak Kiai. Mungkin banyak ya Pak Kiai mungkin pernah podcast juga terkait isu Chinailisasi. Itu jadi masalah juga itu kan Pak Kiai ya. Nah itu yang saya bilang, saya turun itu dalam kerangka itu. Wahai masyarakat, Anda menolak silakan. Tapi menolak itu harus berdasar. Anda juga yang setuju jangan hanya karena setujunya. Tapi bagaimana ke depan Anda sudah bermimpi menyusun sebuah rencana yang kehidupan ekonomi dan lain-lain lebih baik kan gitu. Semuanya harus dipersiapkan itu. Jujur saja, ini yang nolak-nolak pembangunan ini, apa mereka nggak butuh nyari duit? Nah, if itu, wong sekarang ini orang ngomong asal ngejeplak di konten TikTok ya, di konten TikTok. Mereka berani asal jeplak, tidak memikirkan generasi yang nonton, apakah ucapan kita itu baik atau tidak, yang kemudian mempengaruhi sebuah karakter
Kan tidak dipikirkan, yang penting dapat duit dari konten. Itu juga kan usaha. Ya. Apa itu kalau dikategorikan baik dan tidak baik? Ya mungkin saja ada tidak baik. Karena dia menghalalkan segala cara dalam rangka memperoleh bayaran dari konten itu. Dia tidak memikirkan nasib yang mendengar. Ya. Apalagi yang mendengar itu adalah anak-anak yang belum matang usianya. Lalu terbangun karakteristik yang gak baik. Contoh dari kelakuan para elit politik. Contoh saya sebut saja Rocky Gerung misalnya. Yang lisannya itu kayak ember bolong gitu. Akhirnya ditirulah oleh mahasiswa menyebut presiden dengan binatang. Ditangkap nangis. Nah, saya yang mendukung tuh. Udahlah, kepolisian, aparat penegak hukum jangan sampai masyarakat bangsa ini, kader-kader bangsa ini terdidik dengan tidak memiliki moral. Jadi ketika ada penghinaan harus dibedakan mana kritik, mana sebuah penghinaan. Jangankan menghina lambang negara, menghina sesama aja kan tidak boleh. Kita ini masyarakat yang punya agama, artinya punya nilai, punya adab. Semarah apapun kita terhadap kemungkaran, kan tidak boleh mencegah kemungkaran dengan kita berbuat mungkar. Ya apalah artinya kemungkaran dilawan dengan kemungkaran. Berarti ada double kemungkaran kan? Double. Oh, iya. Bukan menyelesaikan kemungkaran, melainkan menumbuhkan kemungkaran yang baru. Yang baru, ya. Nah, ini lalu bagaimana dengan dampak pembangunan PIK 2 nih Pak Kiai terhadap keberlanjutan budaya, terus tadi yang bisa dikatakan nilai kearifan lokal dan agama di Banten sendiri, karena kan mungkin bisa dikenal Banten ini kan mungkin provinsi yang agamis Pak Kiai ini. Tuh gimana Pak Kiai terhadap dampak keberlangsungan keberlanjutan ini Pak Kiai? Ya gini ya, dunia ini sudah terbuka, kehidupan masyarakat sekarang ini sudah terbuka. Kita juga harus berpikir hal-hal yang rasional, ya. Mengasingkan diri itu ujlah ya, bagi orang yang tidak mau melihat kemaksiatan. Dan saya sih begini, kemaksiatan itu akan terus semakin besar loh, bukan semakin kecil. Loh, kok iya? Karena salah satu ciri kiamat itu antara lain kemaksiatan sudah tersebar di mana-mana. Yang kita bisa lakukan apa? Memperkecil gerakan itu, mempercayai diri kita. Nah, dalam kehidupan muamalah seperti ini, hubungan manusia antar manusia sekarang ini tidak bisa dipungkiri dalam konteks kemaksiatan. Jangan jauh-jauh soal kemaksiatan. Di kantong kita aja ada maksiat kok. Kita di kamar kita sendiri mungkin bermaksiat. Sosial media kayaknya. Sosmed itu. Jadi sekarang mah kita berpikir bagaimana masyarakat tidak banyak yang nganggur. Karena dengan menumpuknya pengangguran akan terjadi kriminal. Kenapa demikian? Soal perut. Anda bisa menahan perut, tapi orang lain belum tentu, bisa. Perut dulu aja. Penuhi dulu kehidupan dunia ini dengan cara yang baik tentunya kan. Saya sepakat kalau urusan dunia pun tidak serampangan. Ya tidak serampangan. Artinya tidak serampangan itu ya jangan dong kalau barangnya haram. Yang diharamkan oleh agama. Jangan dong barang yang dilarang oleh negara, narkoba misalnya. Jual beli narkoba jelas kan, barang yang dijualnya barang haram. Selagi barangnya tidak ada larangan untuk dijual, seperti tadi, boleh nggak orang Islam kerja di pabrik roti atau pabrik apapun yang pemilik pabriknya adalah non Muslim? Boleh. Banyak. Ya sudah, gitu. Jadi emang permasalahan ini bukan hanya bisa dilihat bukan hanya permasalahan ekonomi sosial, tapi juga menyangkut agama tadi itu yang mungkin yang isu-isu sara tuh harus dibuang dulu Kang. Iyalah, agama kan urusan pribadi. Sulit dong. Gini aja deh, jangan ngomong PIK lah, kita ke Pasar Royal aja tuh. Ya, jangan ke Pasar Royal di Serang ya. Di kampung-kampung sekarang itu anak-anak cewek sudah bawa motor pakai celana pendek. Mau dikepung. Enggak juga ya. Jadi sudahlah, isu itu kita rasional saja. Karena sekarang ini kan kelompok-kelompok yang ingin membuat negara itu selalu gaduh itu jelas ada.
Dan setiap orang-orang itu hadir selalu menimbulkan kegaduhan. Ya. Tapi tidak pernah dia memberikan solusi dan penyelesaiannya seperti apa. Ya. Lalu, kalau ditegur begitu, itu bukan kewajiban saya, kewajiban negara. Semua orang bisa mengkritik. Ya. Kan gitu. Ya, ya. Kayak kita ngurus rumah tangga. Emang gampang bagaimana kita menyatukan visi misi di dalam sebuah rumah tangga antara suami, istri, anak. Gitu loh, ada cucu segala macam, kan nggak mudah. Orang lain menonton mungkin kelihatan baik, belum tentu di dalamnya ya. Baik. Ya, betul. Jadi ngurus negara ini kan tidak semudah ngurus keluarga kecil ya. Nah, lebih luas mungkin Pak. Lebih luas. Sekarang persoalan di PIK, ada petani, ada nelayan. Ya. Mereka nelayan terus mempersoalkan nasibnya. Bagus. Kalau memang soal itu nelayannya, kita bisa selesaikan bersama. Pemerintah di sini fasilitasi kan. You mau bangun apa di situ? Bagaimana nasib nelayan? Karena Anda ada di pesisir misalnya. Ya. Kemudian petani. Lah pemerintah juga kan yang punya kewajiban itu. Betul, Pak. Apalagi sekarang di saat ketahanan pangan ini. Semua kembali kepada aturan lah, koridor. Makanya saya itu prihatin dan menolak keras penolakan terhadap PSN PIK 2 atas dasar isu politik, isu etnis, dan isu SARA. Itu saja. Mungkin banyak positifnya sebenarnya Pak ya. Selain tadi itu menyerap tenaga kerja, investor juga masuk gitu Pak ya. Bener ya? Iya, kan begini ya. Di dunia mah soal positif, negatif itu sudah menjadi sunatullah. Sudah biasa mungkin Pak. Sudah biasa, ada siang, ada malam. Itu kan sebuah tantangan, Pak. Makanya saya bilang, ketika kita melihat ini persoalan investasi, persoalan pembangunan, maka mari kita dudukan perkaranya di persoalan itu. Jangan kemudian bawa-bawa soal etnis, soal SARA, apalagi soal akidah. Karena ini persoalan malah. Saya mendukung kok ketika misalnya ada intimidasi dari yang diduga melakukan intimidasi siapa. Ayo kita belain yang diintimidasinya. Tapi jangan hanya sebuah narasi gitu loh. Kebanyakan yang menolak ini mungkin orang yang tidak punya tanah kan. Iya, betul. Sementara yang sudah menjual tanahnya ya santai-santai saja. Ini juga kan persoalan, Pak. gitu. Itu yang saya maksud. Jadi jangan membangun, apalagi begini. Satu sisi ngomong demokrasi. Menyatakan yang mendukung PIK adalah pengkhianat, gitu kan? Wah, luar biasa ini. Pengkhianat apa? Pengkhianat bangsa. Bangsa yang mana? Wong kita ini seluruhnya bangsa Indonesia. Bangsa Konoha kali Pak. Itu kan? Ya sudahlah, kalau kita ini emang ingin saling menghargai, Anda nolak silakan dengan argumentasi Anda, tapi juga jangan Anda mengintimidasi orang yang mendukung. Karena yang mendukung juga punya sisi pandang yang berbeda kan begitu. Ya, betul. Ya udah biasa ya, positif negatif. Iya udah biasa, malam, iya gitu, udah biasa. Yang itu nggak bisa dipisahkan Pak ya. Nggak bisa dipisahkan. Yang tidak rasional. Makanya saya bilang coba sih semuanya yang rasional gitu loh. Yang kemudian memunculkan isu siapapun yang membangun di Banten harus izin sultan. Mana sultannya? Udah nggak ada. Jangan membuat kejumudan dalam berpikir ini. Gitu maksudnya loh. Nah, Pak Kiai, mungkin Pak Kiai punya saran nih terkait mekanisme pengawasan dan evaluasi yang diterapkan untuk memastikan nih bahwa proyek PIK 2 ini dan PS ini sebagai berjalan sesuai dengan tujuan yang semestinya Pak Kiai. Iya. Tadi ya, orang yang diberikan oleh Tuhan berdasarkan kepercayaannya, kelebihan rezeki, itu juga harus punya semangat untuk lebih meningkatkan rasa solidaritas sosialnya. Ya, artinya orang kaya pun jangan mentang-mentang kaya bisa membeli segalanya. Nah, kemudian pemerintah ini kan tugasnya mengatur lalu lintas kehidupan masyarakat berbangsa bernegara. Ya, siasatud dunia ini agar berjalan dan itu memberi dampak manfaat kepada seluruh komponen masyarakat. Tidak hanya berpihak pada tadi ya kekuatan pemodal,
tetapi bagaimana menyambung dengan pemodal ini untuk bersama-sama berpikir kepentingan yang membantu masyarakat yang lemah ini. Membantu bukan hanya sekedar recehan, tetapi bagaimana membantu, misalnya Anda punya duit kan, kamu saya fasilitas membangun di sini, bagaimana bisa menyerap tenaga kerja di sekitar, kan itu kompensasinya. Karena mustahil kita nih sekarang kan dikritik tuh makan apa, memberi makan daripada memberi makan anak sekolah, lebih baik bagaimana sekolah gratis. Bukan sekolah gratis dan orang tuanya dicarikan pekerjaan. Saya tanya, orang mencari pekerjaan itu kepada siapa? Pasti dari orang yang ekonomi bawah kepada orang ekonomi melas. Jadi iya, kehidupan itu nggak bisa kita memisahkan. Oh, kelompok miskin udah miskin, kelompok kaya udah kaya, nggak bisa begitu. Semuanya saling membutuhkan, gitu ya. Makanya kemudian siapa tadi? Masyarakatnya, masyarakat juga jangan menjadi masyarakat yang tiran, ya, yang kemudian merasa dirinya lebih benar, mau memisahkan diri dari NKRI lah. Ada tuh siapa itu, batu bara begitu kan, mempersiapkan Banten untuk misah dari Indonesia. Enak aja, orang mana dia ngomong begitu? Dari dulu Banten. Nah inilah yang saya maksud, ini udah kacau ini isu yang dibangunnya, sehingga penolakan gak jelas. Penolakannya nggak jelas, apa aja yang ditolak, baik dari PSN maupun PIK 2. Karena ini pembelian tanahnya nggak, ya kalau memang ada perampasan, ada intimidasi, ketika itu ranah pidana, laporkan kepada aparat hukum. Karena administrasinya nggak benar, laporkan kepada soal administrasi ya. Apa namanya, pengadilan tata usaha negara gitu. Kalau administrasi kan begitu. Jadi jangan, waduh, karena nggak suka etnis, gitu. Ada politik, ada persaingan perusahaan segala macam. Udahlah, masyarakat kecil jangan dikorbankan semacam itu. Ya, mungkin pakai ini sebagai closing pakai ya. Ada nggak sih pesan-pesan untuk masyarakat Banten khususnya terkait PIK 2 pakai? Pertama, jangan mudah termakan isu. Kalau saya gini, terlepas dari PIK 2, PIK 3 atau apapun siapapun lah, mau orang Yaman berinvestasi di sini gitu. Kalau memang anu ya, orang Amerika, orang mana, silakan. Dan semua itu kan ada prosesnya. Negara punya aturan, ikuti aturan itu. Satu. Yang kedua, karena itu masyarakat jangan mau diprovokasi oleh orang-orang yang hanya gembar-gembor atas nama masyarakat, tetapi tidak pernah memberikan solusi apa. Belajar dari pabrik-pabrik yang tutup, yang kemudian terjadi penumpukan pencari kerja, apakah yang sekarang atas nama masyarakat itu bisa memberikan solusi itu? Pada akhirnya mereka ngemarahin negara lagi. Inilah katanya negara bangkrut kan. Sekarang pabrik pada tutup. Sementara mereka ada investasi anti asing dan anti asing yang selalu digembor-gemborkan. Ini orang kayak bagaimana gitu? Kayak model saya dulu tuh. Dan kawan-kawan yang anti asing. Ketika ada pabrik tutup, menumpuk pengangguran, apa mereka bisanya? Sudahlah masyarakat, saya pikir kita tuh harus ikut sama orang yang berpendapat memberikan dampak manfaat. Ya. Bohong tuh, yang keluar-keluar kayak begitu tuh. Semua juga cari duit kok. Kemudian yang paling penting, kita jangan mau diadu domba. Makanya saya bersaran. Nih teman-teman, bapak-bapak yang menolak silakan. Tapi nggak perlulah mencaci maki ketika ada kelompok yang mendukung. Demikian juga yang mendukung. Jangan kemudian mendukung lalu mencaci maki yang menolak. Kita adu argumentasi saja. Ingat ya, kata ayat Al-Quran, jangan-jangan apa yang kita sukai itu malah tidak baik di mata Allah. Dan jangan-jangan yang kita benci itu malah baik di mata Allah. Jadi sudahlah, kita seimbang saja. Ngedukung juga jangan keterlaluan, nolak juga jangan berlebihan. Kita bersaudara, ya. Yang disebut apa,
selagi KTP-nya masih Indonesia yang nggak bisa disebut asing. Ya, kita satu ya, ya. Satu gitu. Warna kulit boleh berbeda, tapi KTP kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang penting gitu. Oke, Pak Kiai, terima kasih sebelumnya sudah mau memberikan informasi yang menurut saya ini sangat sangat bagus sekali untuk masyarakat Banten, untuk membuka wawasan juga Pak Kiai. Terima kasih. Dan sahabat, semoga sahabat terhibur dan juga menjadi informasi yang berharga buat sahabat Banten Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. Fix 2 dengan fashion. Iya. Bahwa Fix 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan fashion. Saya ingin tahu panggung politik Fix 2 dan fashion ini seperti apa? Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif.